Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Mama, Saudara semua? Ya, saya percaya kotong semua selalu diberkati Tuhan. Bapak Mama, Saudara semua, tepatnya tahun 2018 saya bersama keluarga kami meninggalkan jemaat Sion Nahdlatul dan kami melanjutkan siara pelayanan kami di jemaat Efata Lekioen. Dan di tahun 2018 saya tidak datang sendiri, tapi saya datang bersama keluarga, suami dan anak. Karena itu saya panggil suami saya untuk ada di depan mendampingi saya. Saya memanggil suami saya, Bapak Adi Oina. Silakan. Mari Bapak di samping saya, samping kiri. Hari ini hanya kami berdua. Anak kami sama tawa yang milik pusaka Tuhan, Theo Kevin Frederico Wina, tidak bisa ada dalam kebersamaan ini karena sementara di Kupang berkuliah. Waktu kami datang pertama, anak kami Theo baru menginjak SMP kelas 2. Sekarang dia sudah tumbuh besar dan dia sudah kuliah. Bapak Mama, Saudara semua yang saya hormati, silakan Bapak Adi duduk kembali sudah. Terima kasih. Yang saya hormati Majelis Klasis Harian Lomba Lain, yang saya hormati Bapak Pendeta Benyamin Lulu kalau masih ada, yang saya hormati Bapak Mama Pendeta yang berkenan hadir saat ini, yang saya hormati Bapak Pendeta Emeritus, Bapak Tona, Bapak Beni kalau ada, yang saya hormati Bapak Mama Pendeta yang hari ini berkenan ada bersama-sama dengan kami, Mama Marta dengan Bapak Pendeta Untung, yang saya hormati Bapak Mama Majelis Jemaat Shalom Ogdale yang juga berkenan hadir saat ini. Dan yang saya cintai seluruh jemaat Efata Lekioen yang tersebar dari rayon 1 sampai rayon 15, kurang lebih 335 kepala keluarga. Yang saya cintai Mama Pendeta Debbie, teman partner duet saya. Kami berdua merajut
kasih bersama dalam pelayanan jemaat Ephatha Legion, yang saya sangat cintai seluruh rekan majelis jemaat Ephatha Legion, yang saya cintai dan banggakan seluruh pengurus-pengurus kategorial fungsional, pengurus DPP, UPP Jemaat Ephatha Legion, yang selalu setia bekerja dalam pelayanan di Jemaat Ephatha Legion. Singkatnya, semua undangan yang hadir saat ini dan yang saya kasihi keluarga besar Oina, Nite, Said, dan Nokas, puji syukur kepada Tuhan karena di dalam setiap perjalanan kehidupan ini selalu ada dalam waktu Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, pengkhotbah berkata, segala sesuatu selalu indah pada waktunya. Yaitu ada waktu Tuhan untuk saya dan keluarga untuk memulai pelayanan di Jemaat Ephatha Legion sejak tahun 2018. Dan ada waktu Tuhan bagi saya untuk mengakhiri pelayanan ini dan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Satu tanggung jawab yang besar Bapak Saudara semua, karena saya diutus untuk melayani tidak hanya di warga binaan di lapas. Saya di lapas itu hanya melayani satu minggu itu 2 kali, hari Senin dan Selasa. Selanjutnya itu pelayanan saya semua bermuara di Jemaat Shalom Mogdale. Selama 5 tahun waktu Tuhan untuk pelayanan di Jemaat Ephatha, ada banyak cerita dan kisah yang terjadi dalam pelayanan. Dan saya menyadari bahwa itu semua adalah proses pembelajaran bagi saya. Dan selama 5 tahun saya belajar bukan hanya sebagai pendeta jemaat, tapi saya bersyukur untuk belajar menjadi keluarga dan menjadi sesama rekan sekerja Allah. Bersama-sama dengan 82 abdi Allah jemaat, majelis jemaat Ephatha Legion. Maka yang disadari bahwa tidak hanya pendeta yang membentuk karakter jemaat, tapi jemaat juga turut andil dalam membentuk karakter seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah, untuk sungguh-sungguh menyadari akan keterpanggilannya sebagai seorang hamba. Dalam kurun waktu 5 tahun menjadi pendeta di Jemaat Ephatha Legion, saya sadar bahwa bukan waktu yang begitu cepat, tapi butuh waktu yang cukup untuk sama-sama mengatur pelayanan dan saling mengisi, memperlengkapi, menopang dalam berbagai kekurangan, kelebihan dalam pelayanan. Sehingga dibutuhkan di sini adalah saling mendengar dan butuh kerendahan hati untuk menumbuhkan iman jemaat. Selama 5 tahun melayani, 4 tahun saya sebagai ketua majelis jemaat, saya belajar, dan 1 tahun menjadi wakil ketua. Saya belajar untuk banyak hal untuk siap meneruskan pelayanan ini di ladang Tuhan yang baru. Dan kita menyadari bersama-sama bahwa Tuhanlah yang berjalan bersama-sama kita. Selama 5 tahun melayani bersama seluruh rekan majelis BPP UPP, kita dimotivasi untuk lebih baik, bekerja lebih baik, bekerja tulus, karena itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang telah dicapai. Tapi ada juga yang belum sesuai dengan target pelayanan. Dan apapun itu, tetaplah bersyukur pada Tuhan mempunyai pelayanan. Dan bukan perkara yang mudah dalam menjaga tawanan domba Allah,
335 kepala keluarga dan 1.800 lebih, kurang lebih 1.800 lebih jiwa. Tapi kita yakin yang tersebar di arah mata angin dari 1 sampai 15. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Selama menjadi ketua majelis jemaat, saya menyadari bahwa pelayanan saya belum sempurna, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama keluarga mau mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Mama seluruh jemaat Ifata Lekiowen yang telah menerima kami di tahun 2018, yang telah menjadi orang tua kami, menjadi keluarga kami. Jadi bukan hanya kami yang diterima sebagai gembala, tapi sebagai keluarga. Sehingga anak kami Theo juga sudah tumbuh besar. Itu semua juga tidak terlepas dari dukungan daripada Bapak Mama, orang tua kami yang ada di jemaat Tuhan ini. Karena itu, perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih saya kepada teman sekerja saya, Mama Pendeta Debbie. Terima kasih untuk dukungan dari Mama Pendeta. Sama-sama kita berdua menata kelola pelayanan, perbendaharaan, dan semua bentuk pelayanan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Bapak Mama Majelis Jemaat Ifata Lekiowen. Sama-sama bekerja. Para penentuan diaken, pengajar yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, setia dalam pelayanan. Saya ucapkan terima kasih kepada BPP, UPP, kaum bapak perempuan gemen, lansia, para pemuda, Nona Cafik, Koster, dan tata usaha. Terima kasih saya juga kepada Bapak Ketua Klasis lain yang telah membimbing saya, mempercayakan saya untuk melayani di jemaat ini. Awalnya oleh Bapak Pendeta Beni, dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Tobi. Terima kasih saya kepada Majelis Sinode yang juga telah menempatkan saya sebagai pendeta jemaat. Terima kasih saya juga kepada Bapak Pendeta Beni kalau ada di tempat ini. Terima kasih saya kepada Bapak Pendeta Prastila. Dengan menyadari bahwa tidak ada mawar yang tidak berduri. Karena selama 5 tahun dalam kebersamaan dan pelayanan bersama jemaat Tuhan di sini, sebagai ketua majelis jemaat, saya sadar bahwa ada sikap dan tutur kata saya yang salah, menggores, menyakiti hati Bapak Mama Basudara semua, bahkan seluruh presbiter, pengurus fungsional kategorial dari 1 sampai 15, seluruh jemaat Tuhan. Maka menyadari itu semua atas nama keluarga, saya mohon maaf. Maka biarkanlah kami pergi dan melanjutkan siaran pelayanan ini di jemaat Salomo Dale dengan membawa kata maaf serta doa restu dari semua jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga di ladang Tuhan yang baru Salomo Dale dan Lapas kami pun terus melayani dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya terus lagi dalam pekerjaan Tuhan, selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kita satu dalam doa. Immanuel. Terima kasih. Salam. Yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak terlalu bicara banyak karena saya lihat durasi sudah terlalu panjang. Jam dinding semua menentukan kita. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Allah Tritunggal karena masih memberikan kehidupan dan kesempatan bagi kita semua sampai dengan saat ini.
Yang saya hormati Majelis Sinode dalam hal ini yang mewakili Pendeta Prasdila, teman seangkatan saya. Yang saya hormati Pendeta Benyamin Naralulu yang berkenan hadir kalau masih ada. Yang saya hormati Majelis Klasis, yang saya hormati teman-teman pendeta di Klasis Lobalai, yang saya hormati Majelis Jemaat Evatalekiwen dan jemaatnya, yang saya hormati Majelis Jemaat Holwama dan jemaatnya. Intinya jemaat Tuhan yang saya kasihi, terima kasih karena melalui perjalanan yang panjang saya bisa diterima di tempat ini. Terima kasih karena Bapak Mama sudah mau menerima saya dan keluarga saya. Karena itu saat ini saya mohon kerjasama ke depan supaya kita bisa bergandengan tangan bersama untuk pelayanan Tuhan ini. Terimalah saya sebagai keluarga di tempat ini. Saya, Bapak Mama, saya tidak datang sendiri. Saya datang bersama suami dan anak-anak. Kalau tadi Mama Ice panggil suaminya Bapak Adi, saya panggil saya suami Ayah Andre. Dipersilakan ayah dan anak-anak bisa ke depan. Bapak Mama, inilah suami dan anak-anak saya. Tahun 2015 saya meminta pelayanan di tempat ini sambil menunggu SK penempatan pendeta. Waktu itu Bapak Tobi yang ada di tempat ini. Saya memasukkan surat untuk kalau bisa saya dapat diterima untuk melayani sambil menunggu SK penempatan yang kurang lebih 1 tahun baru didapat. 2016 saya ditempatkan di jemaat Holwam. Karena itu mungkin jemaat Tuhan dan Bapak Mama Majelis yang pernah ada bersama-sama dengan saya dan Bapak Pendeta Tobi mungkin sudah mengenal saya. Waktu itu saya datang dengan anak baru 1. Saat ini suami masih tetap 1, anak setambah 2. Semuanya perempuan. Anak pertama tinggal di Kupang bersama Oma, dan dua orang anak ini Tuhan berikan waktu saya berada di jemaat Holwam. Dipersilakan kembali ke tempatnya, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan saya menyampaikan 1-2 kata hati saya sebelum kita jalan bersama-sama sebagai rekan sepelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom. Izinkan pula untuk saya menyapa kita sekalian dengan bahasa budaya kita. Sudah mulai. Yang terhormat Ketua Majelis Klasis Lobalai bersama anggota yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Sinode Kemil, dalam hal ini Bapak Pendeta Fransan Bilak Amtala, yang kami hormati dan kasih Ice Afrone Oinanita Stella bersama keluarga, yang kami hormati dan kasih Ibu Pendeta yang baru
Ibu Pendeta Majen Betsaida Nokasai STH bersama keluarga, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu dan Saudara Pendeta seklasis Lebah lain yang ada, termasuk Bapak Emeritus jika ada, undangan semua yang kami hormati, singkatnya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, banggakan dan kasihi dalam Kristus Tuhan. Salam sekali lagi. Pertama patut kita syukuri anugerah Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk menikmati hidup ini. Kita sehat dan mengambil bahagian dalam kebaktian HUT Reformasi dan HUT Gemit serta penutupan bulan keluarga yang telah dipadukan dengan acara ibadah perhadapan dan temu pisah antara Ibu Pendeta Ica Afrodia Pendeta STH dan Ibu Pendeta Majen Betsaida Nokasai STH. Saya bukan dengan hati maksud, maka izinkanlah saya berdiri di sini atas nama kami semua. Dalam hal ini seluruh jemaat Katolikian, Ketua Majelis bersama dengan semua presbiter BBP dan UBP Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Ibu Pendeta Awinda Nita STH ditempatkan di Gereja Katolikian selama 5 tahun. Sejak tanggal 25 November 2018, beliau adalah pendeta urutan ke-10 dari 11 pendeta yang pernah melayani di Gereja Katolikian. Kalau yang ke-11 Ibu Pendeta Devi. Jabatan Ketua Majelis dari bulan November 2018 sampai dengan November 2022. Jabatan Wakil Ketua dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan sekarang. Waktu beliau ditempatkan di sini, Evata dalam posisi jemaat 301 kakak dan 1008 jiwa. Waktu itu pendeta Evata baru 1 orang, yakni beliau sendiri. Kalau sekarang jemaat sudah berkembang menjadi 336 kakak dan jumlah jiwa 1183 orang. Mungkin agak beda data sedikit karena kami ada sumber yang berbeda mungkin. Jumlah rayon waktu itu 12 rayon. Dalam perjalanan beliau berhasil mengakarkan menjadi 15 rayon dalam rangka memaksimalkan pelayanan. Kontribusi beliau terhadap kegiatan kaum bapa, perempuan gemit, dan paduan suara Ibu Manuel cukup besar. Selama masa jabatan beliau sebagai Ketua Majelis, ada 2 orang calon vikaris yang pernah magang di Katolikian tercatat sebagai calon vikaris yang berkualitas dalam khotbah, yakni Ibu Yestri Henry dan Nona Tersiani Tulen. Meskipun itu kemampuan personal, tapi tidak terlepas pula dari kontribusi seorang mentor. Terima kasih. Dari semua yang kami gambarkan di atas merupakan kesan. Untuk itu melalui kesempatan yang bermartabat ini, saya atas nama kami semua, dalam hal ini seluruh jemaat Katolikian, Ketua Majelis bersama presbiter, BPP dan UBP MJ, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kontribusi yang diberikan bagi pertumbuhan jemaat di tempat ini. Kami doakan semoga Tuhan memberkati senantiasa dalam tugas pelayanan di tempat pelayanan yang baru dan kehidupan berumah tangga dan keluarga. Ibu Pendeta akan tugas pelayanan di tempat ini seperti yang disampaikan tadi 5 tahun. Tapi apabila 5 tahun itu didetasir ke hari, maka akan menjadi 1825 hari. Waktu yang cukup panjang. Kita pernah bersama dan bersama-sama dengan Ibu Pendeta Devi
dan presbiter semua dalam upaya membangun jemaat di sini. Suka duka pernah dijalani dan dilalui bersama-sama. Ibu Pendeta berada di tengah kami semua dengan latar belakang dan karakter yang berbeda. Mungkin ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama kebersamaan kita, apabila ada hal yang sifatnya negatif atau kesannya negatif, maka harapan kami agar dimaafkan, ditinggalkan, dikuburkan, dan dilupakan. Tapi bila ada yang positif, maka dibawa sebagai kenangan indah dari Likiawen yang turut memberikan kontribusi dalam perjalanan pelayanan di tempat pelayanan yang baru. Terima kasih juga dapat kami sampaikan kepada keluarga Bapak Adi, karena kesuksesan pelayanan dari Ibu Pendeta tidak terlepas juga dari kontribusi dukungan keluarga. Kita akan berpisah. Sekali lagi, kita akan berpisah, tapi harapan kami kita berpisah hanya sekedar secara fisik. Tidak berpisah dalam segala hal. Likiawen tetap terbuka bagi Ibu Pendeta berkunjung ke sini. Apalagi kita hanya beda lingkungan dalam satu wilayah kelurahan. Doakan kami dan kita saling mendoakan dalam kita jalani tugas dan karya masing-masing. Kami titip salam buat seluruh jemaat di tempat pelayanan yang baru, baik di Solo Magdalena maupun di Lapas yang berbagai bahagia dan semua Magdalena. Dan yang terakhir, saya pernah simpati dengan sebuah percakapan antara murid-murid bersama Yesus dalam sebuah perjalanan pelayanan. Petrus mewakili semua murid pernah berkata kepada Yesus, "Guru, kami akan mengikuti Engkau sampai ke ujung bumi sekalipun. Dan seandainya beban kami seberat gunung, maka dengan senang hati kami akan memikulnya bersamamu. Dan bila kami jatuh di tepi jalan, maka kami tahu bahwa kami sedang jatuh dalam perjalanan menuju surga. Untuk itu kami puas." Itu hanya sekedar intermezzo. Dan yang kedua, kepada Ibu Pendeta yang baru, Ibu Pendeta Majen Betsaida Nokas Said Estehan, kami ucapkan selamat datang dan dengan penuh sukacita kami menyambut Ibu Pendeta untuk melayani di Gereja Fata Likiawen. Ibu Pendeta datang di Fata Likiawen dan merasa seperti datang di rumah sendiri. Karena dulu sebelum ditabiskan menjadi pendeta di Jemaat Ulama, pernah magang di Fata Likiawen selama 7 bulan dari tanggal 9 November 2015 sampai 5 Juni 2016. Data masih terdokumen secara baik di Fata Likiawen. Sekali lagi dengan penuh sukacita kami menyambut Ibu Pendeta untuk melayani di Gereja Fata Likiawen. Harapan kami mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kerjasama dengan Pendeta Debbie, Ketua Majelis dalam menata kelola pelayanan di sini. Yang kedua, lanjutkan apa yang dianggap baik. Yang ketiga, tambahkan apa yang masih kurang. Dan yang terakhir, kebutuhan yang belum ada dibuat untuk bisa ada. Terima kasih kepada Ketua Majelis Sinode yang telah menempatkan bagi kami seorang pendeta pengganti. Ada yang pergi, tapi ada pula yang datang dalam rangka mengisi kekurangan tenaga pelayanan. Dengan penempatan pendeta pengganti, maka semakin memperkaya sejarah gereja Fata Likiawen. Dari 11 pendeta menjadi 12 pendeta yang pernah dan sedang melayani di gereja Fata Likiawen dari tahun 1970 sejak gereja ini berdiri sampai dengan sekarang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans Fadi Dilakentera, Sekretaris BPS, bersama juga Ketua Majelis Solo Magdalena dan Wakil Ketua Majelis Jemaat Fata Likiawen yang baru telah dapat memimpin ibadah pada hari ini. Dan terima kasih kepada undangan dan kita semua yang telah mengambil bahagian dalam acara yang bermartabat ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada atas puji-pujian yang telah disampaikan baik Bapak Guru
Paduan Suara Vokal Grup dan Solo. Jadi khusus lagi bagi Paduan Suara Vokal Grup Solo yang dari luar Ifat Balikiwan. Dan terima kasih kepada undangan dan kita semua yang telah mengambil bahagia dalam acara yang bermartabat ini. Terpujilah Kristus. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam.